Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Inayatul Ulia Al-Husna dengan nomor NIM 2902250018 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang aspek hukum dalam bisnis. Sebagai tugas ujian tengah semester, mata pelajaran aspek hukum dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SH. Pengertian aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. Hukum yang punya sifat mengikat tersebut dapat membuat siapapun mempunyai rasa tanggung jawab dan takut akan melakukan tindakan melanggar hukum. Tanpa adanya hukum, maka segalanya akan kacau dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Hukum dalam berbisnis diciptakan sebagai upaya mengatur dan melindungi bisnis tersebut dari berbagai macam resiko yang mungkin saja dapat terjadi di kemudian hari. Di sini ada tujuan dan fungsi aspek hukum. Tujuan aspek hukum ada apa aja sih? Oke, yang pertama, menciptakan bisnis atau usaha yang adil juga aman bagi semua pelakunya. Yang kedua, membantu memperbaiki dalam sistem perbankan atau keuangan. Yang ketiga, memberikan jaminan berfungsinya sistem keamanan pasar yang efektif serta efisien. Yang keempat, upaya melindungi sebuah bentuk usaha, terutama yang berjenis UKM, usaha kecil menengah. Dan yang terakhir, melindungi pelaku bisnis atau pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Oke, kita lanjut ke fungsi aspek hukum. Di sini ada seorang pelaku usaha atau bisnis memahami hak-hak dan kewajiban dalam aktivitas bisnisnya. Yang kedua, sebagai fungsi informasi bermanfaat dan informatif bagi setiap pelaku bisnis. Yang ketiga, terciptanya perilaku serta sikap bisnis atau aktivitas yang berjalan secara jujur, adil, dinamis, sehat, dan berkeadilan sebab telah adanya kepastian secara hukum. Dan yang terakhir, sang pelaku bisnis akan lebih mengetahui dan paham akan hak dan kewajiban ketika memulai bisnis, sehingga aktivitas yang dilakukan tak akan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sumber utama dalam hukum bisnis. Ada dua sumber utama yang berlaku dalam dunia hukum bisnis Indonesia, yaitu material dan formil. Sumber hukum material, yaitu sumber tersebut lebih melihat dari segi isi dan mengikuti sumbernya dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum itu sendiri, seperti faktor agama, tata hukum di negara lain, sosial ekonomi, budaya, sosiologis, dan sebagainya. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil mengaitkan prosedur atau tata cara pembentukan yang secara langsung bisa digunakan dalam upaya menciptakan hukum. Sumbernya sendiri berdasarkan peraturan undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan daerah, dan sebagainya. Contoh segi sumber hukum formil, yaitu yang pertama KUH Perdana, yaitu menekankan peraturan terkait hukum sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Yang kedua ada KUHD,
yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berisi menekankan pada perdagangan seperti CV atau firma. Dan yang terakhir ada KUHP, yaitu hukum yang menjelaskan terkait tindak kejahatan kriminal. Selanjutnya, aspek pokok. Aspek pokok dalam hukum bisnis yang diatur dengan kontrak dan kebebasan. Yang pertama, kontrak, yaitu sebuah perjanjian yang menjadi sumber hukum utama. Masing-masing pihak yang terlibat tunduk terhadap perjanjian yang disepakati. Yang kedua, kebebasan. Isi dari perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai apa yang disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Selanjutnya, ruang lingkup. Dalam hukum bisnis, ternyata ada banyak ruang lingkup di dalamnya, dan semua itu telah tertulis di dalam undang-undang. Apa aja sih ruang lingkupnya? Yang pertama, transaksi jual beli, salah satunya ekspor dan impor, yaitu mengatur dalam aktivitas transaksi jual beli, peraturan dalam ekspor impor barang, ketentuan transaksi yang diperbolehkan, dan sebagainya. Yang kedua, ketenaga kerjaan. Hukum tersebut mengatur hak dan kewajiban dalam urusan mempekerjakan karyawan di sebuah perusahaan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada badan usaha seperti firma, CV, dan PT, yaitu peraturan terkait pembuatan jenis-jenis badan usaha maupun jasa. Yang keempat ada hak kekayaan intelektual, yaitu hukum yang melindungi seseorang untuk mencegah dari pencurian, plagiat dalam sebuah karya. Bentuknya berupa trademark, copyright, hak paten, desain, dan lain-lainnya. Yang kelima, penanaman modal atau investasi, yaitu berisikan kesepakatan antara penanam modal dan pihak yang menerima modal dalam kegiatan berinvestasi. Yang keenam, jaminan utang, yaitu berupa penjelasan terkait hukum dan perjanjian atas jaminan utang yang dilakukan antara pemberi dan pemohon. Yang ketujuh, gagasan bisnis. Sama halnya dengan HKI atau hak kekayaan intelektual, di mana hukumnya melindungi bisnis dari upaya penjiplakan atas ide bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu yang kedelapan, pembuatan kontrak, yaitu membuat surat perjanjian, tidak boleh asal-asalan. Ada elemen yang harus dipatuhi mulai dari kesepakatan, tujuan, pemenuhan kewenangan, hak dan kewajiban. Mungkin hanya segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian saya terhadap materi yang saya bawakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.